Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz di acara yang spesial. Seperti biasa, tiap hari saya selalu membawakannya untuk rekan trader semuanya bersama broker Amarket, broker masa depan buat kita semuanya. Kita bisa trading dengan luar biasa. Yang paling pasti adalah dijamin semuanya. Rekan trader, Amarket selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan trader, dan salah satu yang ingin kita berikan adalah analisa harian buat rekan trader semuanya. Kenapa kita memberikan ini buat rekan trader? Supaya alasannya satu, rekan trader itu bijak dalam bertransaksi atau bertrading. Karena berbicara tentang trading ini ya tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, berbicara tentang trading adalah berbicara tentang bagaimana cara kita menganalisa pergerakan pasar ke depan. Jadi kalau ada bilang trading itu ibarat judi, saya bilang waduh, bingung juga. Itu saya mau jawab gimana, karena bagaimana saya bisa menyampaikan informasi perekonomian buat rekan trader apabila saya tidak membaca literatur, saya tidak membaca informasi-informasi terkini. Nah, informasi terkini kan itu merupakan suatu ilmu pengetahuan rekan trader. Bukan cuman sebatas beli jual, tapi bagaimana kita menganalisa apa yang terjadi. Oleh karena itu saya tidak sepakat dibilang bahwa trading itu judi. Saya tidak sepakat. Walaupun bisa dijadikan sebagai judi. Ya misalnya, contohnya aja, pemilihan presiden saya bisa jadikan dia jadi judi. Saya tinggal taruhan aja kan. Si A menang, saya dapat berapa persen. Si B menang, saya dapat berapa persen. Nah, itu kan semuanya bisa dijadiin gitu, tapi intinya bukan di situ, ya. Bagaimana kita menganalisa sampai kebenaran yang kita yakini itu minimal mencapai nilai 100%. Oleh karena itu, pentingnya analisa dalam bertrading atau dalam apapun juga supaya kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, minimal kita paham apa yang sedang terjadi sekarang atau sebelumnya. Panjang kali pembukaanku. Rekan trader, seperti biasa, di setiap analisa harian saya akan membawakan itu dengan judul-judul yang sangat luar biasa. Dan judul saya hari ini adalah sedikit out of the box. Keluar dari jalur sedikit. Tapi dia punya hubungan ketergantungan dengan trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Nih, cara analisa saya sekarang udah lain. Kalau biasa analisa forex kan cuma bilang, wah dolar USD, USD dolar, GBP dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang saya lebih mau menganalisa lagi dalam fungsi yang luar. Setelah itu, waduh ini monitor saya, saya matiin dulu. Oke, tapi ada punya keterkaitan dengan pasar. Supaya saya sedikit mengangkat pola pikir rekan trader supaya jangan stop loss, take profit dan lain-lain aja. Tapi kenapa kita mengambil stop lossnya di situ? Kenapa kita mengambil take profitnya di situ? Dan kenapa kita memilih pair atau aset yang kita tradingkan? Itu yang paling penting dulu. Kita pilih misalnya kita trading di gold. Kenapa kita trading hari ini di gold? Apakah gold punya peluang yang luar biasa untuk kita tradingkan? Nah, contohnya seperti kayak gitu ya rekan trader. Oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah dedolarisasi, momok buat Amerika, tapi tidak buat emas. Nah, ini dia. Dedolarisasi. Nah, berbicara tentang dedolarisasi, sebenarnya apa itu dedolarisasi? Dedolarisasi ya kita udah tahu lah. Dolarisasi, penggunaan dolar. Dedolarisasi adalah memutuskan atau mencoba untuk tidak menggunakan dolar. Nah, bisa aja dibilang derupiahisasi. Nah, kalau derupiahisasi itu artinya kan rupiah sudah menjadi mata uang yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita berbicara tentang dolar, kita tahu bahwa dolar ini dia menyumbang sebesar 70%. Kekuatan mata uang ini sebesar 70%. Ya, jadi mata uang ini benar-benar mata uang high class, kelas dunia, karena dialah adalah sentral dari semua perdagangan dunia. Negara A bernegosiasi dengan negara B, tawar menawar harga pas tancap gas, pembayarannya
disatukan lewat dolar. Kalau dulu kan emas, setelah itu kan dolar, ya. Tapi kenapa saya bilang di sini de-dolarisasi momok buat Amerika, tapi tidak buat emas? Ya terang aja rekan trader. Pergerakan yang terjadi, kita coba masuk ke platform ya, sabar, kita masuk platform. Ini kita cerita-cerita ketawa-ketawa aja. Pepesan kosong aja kita ngomongnya, tapi ada isinya. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini rekan trader, mari kita lihat apa yang terjadi pada pasar sekarang ini. Sangat benar-benar rekan trader bisa lihat bagaimana dolar ini dia perlahan namun pasti mengalami pelemahan ya. Di puncaknya 114, tapi dia sekarang sudah menuju ke 100 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan coba lagi turun ke 89. Nah, kita udah tahu bahwa de-dolarisasi ini terjadi rekan trader ya. De-dolarisasi ini kita udah tahu terjadi karena banyak faktor rekan trader ya. De-dolarisasi ini terjadi karena banyak faktor. Misalnya ya, pertama, ketegangan yang terjadi di barat, perang Amerika menyulut perang, memanasin Ukraina dengan Rusia, terjadinya perang. Nah, ini yang menjadi faktor utama kenapa de-dolarisasi itu menjadi, seperti orang bilang, de-dolarisasi itu dirasakan oleh negara-negara lain supaya bisa dilakukan dan supaya jangan terlalu tergantung terhadap dolar Amerika. Nah, masalah-masalah lainnya misalnya Cina membuat pergerakan yang sangat luar biasa terhadap Taiwan ya. Nah, ini dia, dan yang paling luar biasa lagi adalah de-dolarisasi ini dimulai di saat krisis perekonomian yang terjadi di Amerika. Semakin menambah dan mensahkan kenapa negara-negara lain berusaha untuk tidak terlalu tergantung terhadap dolar Amerika. Ini dari salah satu berita di harian Indonesia ya. Nah, di harian Indonesia dibilang di sini bahwa berbicara tentang de-dolarisasi, Indonesia itu sebenarnya sudah melakukan hal itu dari tahun 2018. Tapi ya kita tahu orang Indonesia ini kan diam-diam tapi luar biasa. Makanya saya bilang orang Indonesia itu paling pintar loh. Seluruh broker forex sangat paham bahwa orang Indonesia itu paling pintar memberi hanguskan atau paling pintar sistem broker itu dihancurin sama orang Indonesia. Hebat orang Indonesia. Oleh karena itu orang Indonesia tenang-tenang. Rupanya dari 2018 itu udah dilakukan. Dan semua dilakukan ini supaya kita jangan terlalu ketergantungan dengan dolar Amerika. Walaupun de-dolarisasi ini tidak luput, selalu akan ada sangkut pautnya dengan gerakan politik di situ. Ya, Amerika akan membuat hegemoni yang sangat luar biasa sehingga de-dolarisasi ini kalau bisa tidak terjadi supaya dolar Amerika masih terus menjadi mata uang dunia. Nah, tapi permasalahannya kalau rekan trader lihat di sini, dolar Amerika ini semakin hari semakin menyusut rekan trader. Nah, ditambah lagi inflasi yang terjadi di Amerika, ditambah lagi masalah perbankan yang terjadi di Amerika. Nah, oleh karena itu kita lihat perlahan namun pasti, kita lihat ya, indeks dolar Amerika ini dia suatu saat ini dia akan kembali turun menurut saya. Dia akan kembali turun lagi ke level yang paling terendah rekan trader. Misalnya di seputaran 89. Itu akan terjadi seperti yang terjadi pada tahun 2020 contohnya ya. Hal itu masalahnya itu pasti akan terjadi seperti kayak gitu. Nah, ini artinya kan dari pengaruh sebenarnya gini. Pelemahan dolar itu sebenarnya wajar saja. Tapi apabila ditambah dengan permasalahan-permasalahan dunia lainnya, semakin membuat kekhawatiran. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan gold. Rekan trader lihat gold perlahan namun pasti. Rekan trader lihat siklus gold ya. Siklus gold ini rekan trader lihat. Dia memang boleh turun, tapi turun dia itu cuman paling terendah itu cuman di seputaran 1600. Tapi dia berlomba-lomba naik sampai dia udah menuju ke 2079 kemarin. Ya. Tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari gold ini dia akan merangkak sampai misalnya 2100, 2200. Segala sesuatu itu bisa saja terjadi rekan trader. Oleh karena itu kenapa gold selalu dibilang adalah aset safe haven, karena di saat-saat terjadi pergolakan politik,
Orang lebih memilih gold karena lebih aman di sana, lebih nyaman dan lebih tahan banting. Nah, permasalahannya di situ ya. Oleh karena itu rekan trader sebenarnya sudah paham ya, mana yang mau dijadikan investasi, mana yang tidak. Ya. Nah, dari pergerakan posisi dunia yang sangat bergejolak ini, sebenarnya gini, kita juga bisa berinvestasi misalnya di kripto, bisa. Tapi kita tahu sendiri kripto kan pergerakannya kan susah dilihat. Hari ini dia bisa naik terus, tapi besok dia bisa turun sampai jatuh yang paling terendah. Jadi dia tidak terlalu stabil. Bedanya dengan apa yang terjadi terhadap gold, emas. Emas walaupun dia turun, tapi dia masih punya nilai yang besar untuk mengalami kenaikan. Ya. Oleh karena itu rekan trader, saya kembali lagi saya bilang dedolarisasi itu permasalahan buat Amerika, tapi buat emas semakin dedolarisasi harga emas ini semakin tinggi. Semakin tinggi rekan trader karena emas yang menjadi patokan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di geopolitik atau geoekonomi dunia. Emas adalah tumpuannya di situ. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa ini kan saya sebagai seorang analis cuman menyarankan berdasarkan data-data, tapi kan rekan trader yang memilih. Dari sini kita bisa lihat bahwa siklus emas ini semakin naik dan semakin naik. Dia beda dengan siklus yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika atau dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ini dia semakin turun dan dia semakin turun rekan trader. Kita lihat aja siklusnya. Ya. Kalaupun dia turun, dia sangat fluktuatifnya, tidak terlalu turun banget ya. Nah, oleh karena itu kalaupun dia turun pun juga ya mungkin sekitaran 1.600, habis itu dia naik lagi ya. Tapi kalau rekan trader lihat fluktuasi terhadap dolar Amerika ya. Rekan trader lihat kan, dolar Amerika ini sebenarnya nggak terlalu stabil. Semua akan tergantung dari perekonomian yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya masalah dedolarisasi ini sebenarnya ya sudah barang tentu momok buat Amerika, karena Amerika biar gimana kan tidak mau menghilangkan dia punya kekuasaan di seluruh dunia ya. Tapi juga merupakan PR yang besar buat Amerika juga, karena kemarin barusan aja Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen juga baru aja 1 jam yang lalu bilang permasalahan yang terjadi di Amerika apabila tidak terjadinya gagal bayar 100% akan menjadi permasalahan ekonomi global. Apabila seorang Menteri Ekonomi Amerika sudah mengeluarkan statement seperti kayak gitu, itu udah tau lah implikasinya kemana. Oleh karena itu ya sudah siap-siap aja. Nah, ini mungkin yang dibilang bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Mungkin tahun waktu 2022 mau menuju ke 2023 banyak pemimpin negara bilang tahun 2023 adalah tahun kegelapan ekonomi. Dan kalau saya lihat itu, saya bisa bilang bahwa memang hebat juga orang di belakang presiden ya. Mereka udah menganalisa itu. Tapi menurut saya dengan adanya kegelapan tersebut merupakan cahaya yang terang buat para trader. Karena semakin gelap, semakin gampang kita melihat arah pergerakannya kemana. Kalau terlalu terang, sulit sideways. Tapi kalau gelap, gampang kita melihat arah pergerakannya. Itu aja sebenarnya. Kalau terang sideways mau trading gimana kita. Tapi kalau gelap, kita tahu arah pergerakannya lebih menguatnya di sini nih. Kita larinya ke sana. Nah, oleh karena itu tahun 2023 boleh merupakan tahun kegelapan, tapi menurut saya adalah tahun kemenangan buat para trader Indonesia. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Panjang kali temaku, terlalu panjang nih temanya. Ya udah, kita langsung masuk ke analisa teknikal aja, kita cepat-cepat aja ya. Oke rekan trader, kita tinggalkan yang tadi, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk ke indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita coba masuk sekarang. Ngos-ngosan saya, belum selesai sakit sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini, wow, luar biasa. Setelah kemarin jatuh bangun, aku memandangmu. Hari ini indeks dolar Amerika terbang mengudara. Ya. Oke rekan trader, indeks dolar Amerika dia kembali lagi menghancurkan jagat pertradingan dunia, dan sekarang dia telah terbang tinggi.
ya. Cetar membahana telah menembus 101.712. Ini membahana banget ini rekan trader. Kalau saya lihat dia ini masih bisa, kalau menurut saya ya, dia ini sabar, saya analisa dulu. Kalau lihat dengan situasi seperti kayak gini, dia masih bisa sampai ke 101.775. Masih bisa naik rekan trader. Masih bisa naik. Saya pikir dia masih bisa naik situ, dan kalaupun terjadi pembalikan arah, ya pembalikan arah yang paling luar biasa terjadi itu di seputaran sini sebenarnya 101.275. Oleh karena itu, saya langsung to the point aja, saya bilang bahwa arah pergerakan dia hari ini rekan trader, menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran sini. Ya. 101.775 sampai 101.323. Dia balik lagi setelah kemarin jatuh bangun dia ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pola pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar? Pola pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar kita udah bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro Uncle Sam Dollar terpelanting-pelanting jatuhnya. Ya, sekarang dia benar-benar terpelanting rekan trader. Waduh, 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu saya analisa di sini rupanya dia udah turun ya. Kita udah bisa lihat sekarang dia terpelanting, kayaknya ada data ekonomi yang keluar ya. Kita lihat dia terpelanting dan dia sudah sampai menembus level di sini ya. Wah, ini dia terpelanting jauh kali ini. Nah, kalau menurut analisa saya bisa bilang bahwa terpelanting dia ini sebenarnya masih bisa lah. Sabar, saya lihat dulu. Apakah masih terpelanting lagi dia? Sorry. Ya, kalau menurut saya terpelanting dia ini sebenarnya kalau mau lihat dia masih bisa. Kalau dia agak turun lagi, dia turun ke 1.09, dia kembali lagi ya ke 1.09 sini. Menurut saya ya masih bisa turun lagi ke 1.09154. Setelah itu dia akan balik arah lagi dengan tujuan yang paling tertinggi. Kalau memang dia balik arah lagi, menurut saya dia akan coba kembali ke arah 1.09748. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi hari ini menurut saya dia akan mencoba di seputaran sini 1.09154 sampai 1.09148. Oh, dia udah keluar dari 1.1 ya, sekarang dia turun. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pound sterling saat ini? Pergerakan pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat sini bahwa sudah barang tentu pound sterling akan sama seperti Euro USD ya. Kita akan lihat dia sudah turun sangat luar biasa pola penurunannya. Dia telah menembus level sini dan dia sudah lewat ya. Dia sudah lewat. Menurut analisa saya, kalaupun dia masih turun, menurut saya penurunan yang paling signifikan itu dia kalau masih turun ya rekan trader ya, di seputaran sini ya. Kalau dia masih turun lagi seputaran 1.25559. Dan kalau terjadi pembalikan ya dia pasti akan mencoba balik lagi, dia akan naik ke level paling tertinggi di 1.26225. Oleh karena itu rekan trader hari ini menurut saya pola pergerakannya di seputaran sini 1.255559 sampai 1.26225. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat. Oke. Pola pergerakan gold sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa sabar saya naikin dulu. Gold dia turun ya, dia sudah melewati rentang harian yang telah saya buat dan dia sudah turun. Sangat luar biasa gold ini mengalami penurunan rekan trader. Kita lihat di sini bahwa gold mengalami penurunan dan saat ini ya rekan trader ya, penurunan dia itu sudah melewati level di sini ya. Saya tidak mau bilang dia sampai level terbawah, tapi kalau terjadi penurunan lebih lanjut lagi, saya pikir yang paling rendah sekali itu akan sampai ke 2020. Dia akan coba kembali lagi ke 2020. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan sampai di level di bawah sini, tapi saya lebih optimis dia bukan 2016, tapi saya optimis bahwa 2020 masih bisa dicapai. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hati-hati 2020 ini, dan kalau terjadi kenaikan ya dia akan coba balik lagi ke 2035. Jadi pada prinsipnya hari ini pola pergerakannya antara 2020 sampai 2035. Itu adalah pergerakan gold pada hari ini. Dan kita akan lihat lagi, kita akan bahas lagi di kupas tuntas gold nanti ya. Selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang
Kita lihat di sini dengan jelas bahwa USD Yen Jepang, pola pergerakannya pada USD Yen Jepang adalah di sini kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan. Dia naik dan saya bisa bilang bahwa dia telah mencapai level yang paling tertinggi hari ini ya. Oke, menurut saya dia masih bisa naik lagi nih rekan trader. Kalaupun memang dia naik lagi, saya bisa estimasi dia naik itu sampai level tertingginya di seputaran 135.024 ya. Nah, dan kalau terjadi pelemahan ya dia akan coba sampai level paling terendah di 134. Oleh karena itu, saya bilang bahwa dia ini masih bisa naik ya. Hari ini dia akan coba sampai 134.074 sampai 134.654. Tapi menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik juga sampai level tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah, 134.024. Jadi hati-hati. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.